Malam itu, langit di atas Lebanon tidak lagi dihiasi bintang, melainkan kilatan cahaya mematikan yang menjadi pertanda buruk bagi kami semua. Kabar yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik ketakutan di warung kopi kini meledak menjadi kenyataan yang mengerikan. Perang besar antara Amerika Serikat dan Iran seolah hanya tinggal menunggu hitungan detik untuk menghancurkan segalanya. Saya Tarik, berdiri terpaku di depan televisi yang terus menyiarkan berita darurat, melihat bagaimana ketegangan geopolitik ini akan menelan rumah kami. Angin malam yang berhembus membawa bau mesiu dan kepanikan. Di jalanan, orang-orang mulai berlarian. Suara sirene meraung-raung membelah keheningan, memaksa setiap warga untuk segera membuat keputusan paling berat dalam hidup mereka, bertahan dan mati atau pergi meninggalkan tanah air. Jantung saya berdegup kencang, menatap dinding apartemen yang menyimpan ribuan kenangan. Saya tahu, detik ini juga, kehidupan normal yang saya kenal telah berakhir. Kematian mengintai dari atas, dan waktu terus berjalan tanpa belas kasihan. Kami harus segera pergi sebelum neraka benar-benar turun ke bumi. Suara gemuruh dari jet tempur yang membelah awan malam terdengar seperti raungan malaikat maut. Saya segera meraup barang-barang seadanya, sebotol air, dokumen penting, dan beberapa lembar pakaian, memasukkannya secara paksa ke dalam ransel yang kini terasa seperti beban dunia di pundak saya. Tidak ada waktu untuk bernostalgia atau meratapi barang-barang yang ditinggalkan. Melalui jendela apartemen yang kacanya mulai bergetar hebat akibat resonansi ledakan di kejauhan, saya melihat kekacauan yang tak terbayangkan. Jalanan yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan manusia yang putus asa. Mobil-mobil saling berdesakan, membunyikan klakson tanpa henti, menciptakan simfoni kepanikan yang memekakkan telinga. Setiap wajah yang saya lihat dari balik kaca jendela menyiratkan satu emosi yang sama, ketakutan yang mencekam. Ketegangan antara dua kekuatan raksasa dunia, Amerika Serikat dan Iran, nyatanya menjadikan kami, warga sipil Lebanon, sebagai korban pertama yang harus menanggung akibatnya. Saya mengambil napas panjang, menatap bayangan diri saya di cermin yang retak, dan melangkah keluar menuju ketidakpastian yang gelap. Begitu kaki saya menginjak aspal jalanan, gelombang kepanikan langsung menelan saya hidup-hidup. Ratusan, bahkan mungkin ribuan keluarga bergerak dalam satu arus eksodus yang memilukan. Saya melihat seorang ibu yang memeluk erat bayinya sambil menangis histeris, anak-anak kecil yang kehilangan sandal mereka di tengah kerumunan, dan para ayah yang wajahnya memucat namun berusaha terlihat tegar. Udara dipenuhi oleh debu, asap knalpot, dan doa-doa yang dirapalkan dengan suara bergetar. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban di punggung, tetapi karena kami sedang berjalan menjauhi rumah yang kami cintai. Rumor bahwa rudal-rudal balistik akan segera menghujani kota membuat siapapun tak berani menoleh ke belakang. Konflik kepentingan antara Washington dan Teheran telah merampas hak kami untuk tidur nyenyak malam ini. Kami hanyalah pion kecil dalam papan catur politik global yang kejam. Dalam kerumunan yang sesak ini, saya terus memaksakan diri melangkah, menghindari tatapan kosong dari mereka yang sudah kehilangan harapan, berjuang mencari jalan keluar dari kota yang sebentar lagi mungkin akan berubah menjadi abu. Alam semakin larut, namun langit justru semakin benderang oleh kilatan proyektil dan api yang menyala di kejauhan. Kami terpaksa berhenti sejenak di bawah sebuah reruntuhan jembatan beton raksasa saat suara dengungan drone militer terdengar begitu dekat di atas kepala kami. Udara seketika menjadi dingin dan mencekam. Semua orang menahan napas, tidak berani bersuara sedikit pun. Anak-anak dibekap mulutnya oleh orang tua mereka yang gemetar ketakutan. Dalam kegelapan itu, saya menengadah, mencoba menembus kabut asap untuk melihat ancaman yang mengintai. Disinilah letak ironi yang paling menyakitkan. Sementara para elit politik di ibu kota negara-negara adidaya saling melempar ancaman di depan kamera, kamilah yang harus bersembunyi seperti tikus, berdoa agar teknologi canggih pembawa maut itu tidak mendeteksi suhu tubuh kami. Bayang-bayang perang proksi yang masif antara AS dan Iran benar-benar mencekik leher kami. Setiap detik di bawah jembatan ini terasa seperti satu abad. Saya menyandarkan punggung yang lelah ke dinding beton yang dingin, bertanya-tanya apakah malam ini akan menjadi malam terakhir bagi kami semua. Setelah berjam-jam berjalan menembus malam yang dipenuhi teror, kami akhirnya tiba di titik kumpul sementara di dekat perbatasan. Pemandangan di sini tidak kalah menyayat hati. Tenda-tenda darurat dibangun seadanya, disinari oleh cahaya lampu kuning yang berkedip-kedip lemah. Ratusan wajah yang kelelahan dan penuh debu tampak tertidur di atas tanah yang dingin, hanya beralaskan kardus atau selimut tipis.
Saya menjatuhkan ransel saya yang terasa semakin berat, lalu duduk di sebuah batu besar, memandangi kerumunan pengungsi ini dengan dada yang terasa sesak. Kami yang dulunya memiliki pekerjaan, rumah dan impian, kini semuanya disatukan oleh satu gelar baru yang menyakitkan. Pengungsi. Dinginnya angin fajar mulai menusuk tulang, namun dingin di dalam hati saya jauh lebih menyiksa. Memikirkan bahwa tanah air kami berpotensi menjadi arena gladiator bagi kekuatan militer terbesar di dunia membuat saya merasa sangat tidak berdaya. Saya melihat tangan saya sendiri, kotor oleh debu jalanan, menyadari betapa rapuhnya kehidupan manusia ketika dihadapkan pada mesin perang dan ambisi geopolitik yang buta. Sinar matahari perlahan menyembul dari ufuk timur, membawa pagi yang seharusnya penuh harapan, namun kini terasa begitu sunyi dan kosong. Saya berdiri di tepi bukit, memandang jauh ke arah kota yang kami tinggalkan, yang kini tertutup oleh tirai asap kelabu yang tebal. Pertanyaan besar masih menggantung di udara yang dingin ini, apakah perang antara AS dan Iran akan benar-benar meledak hari ini? Dan jika ya, apakah masih ada rumah yang tersisa untuk kami kembali nanti? Tidak ada yang tahu pasti. Yang kami tahu hanyalah, hari ini, ratusan keluarga telah kehilangan tempat bernaung akibat ego dan peperangan yang bukan milik kami. Kisah ini mungkin hanya akan menjadi catatan kaki di buku sejarah dunia, tapi bagi kami, ini adalah kehancuran kehidupan. Jika Anda peduli dengan apa yang terjadi di luar sana, jangan biarkan suara kami tenggelam oleh deru mesin perang. Dukung kami agar cerita ini terus terdengar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video pada channel Pemuda Pos ini agar dunia tahu kebenaran yang terjadi di sini.